biaya pendidikan anak itu bukan persoalan material, artinya waktu yang memang harus diprioritaskan untuk pendidikan anak, apalagi anak yang usia dini. Usia-usia emas memang harus jadi perhatian. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bincang Asah. Ketemu lagi Mas, kita ngobrol hari ini. Ngobrol apa kita hari ini Mas? Ada sesuatu yang menginspirasi atau memberikan pengetahuan buat kita semua di sini? Ada kisah menarik gitu, San. Diceritakan ada satu keluarga, dia itu menemukan barang yang menemukan dompet, kemudian menemukan tiket, paspor, gitu kan, dan yang lainnya. Kalau dihitung-hitung mungkin sekarang sekitar 100 jutaan lah, gitu kan. Padahal keluarga itu tidak mampu, kan. Waduh, tidak mampu. Kemudian dia ke pihak berwajib, ke polisi, yang laporkan bahwa dia menemukan barang ini. Polisi juga terkejut gitu. Karena apa? Orang itu nggak mampu gitu. Jadi mengapa dia mau? Harusnya dia simpan sendiri kan ya. Kejadian itulah diliput oleh berbagai media gitu. Dengan ketidakmampuannya, dengan akhirnya tersebar viral bahwa orang banyak simpati terhadap dia gitu. Orang justru memberikan support, tidak hanya support pujian, tapi ada yang memberikan bantuan gitu. Kalau di total mungkin 2 kali daripada jumlah yang dia temukan gitu. Nah, dia kembali ke kantor polisi itu ketika dia ngelihat surat-surat simpati setumpuk itu, kemudian uang yang yang dia terima gitu. Kalau sekarang mungkin di DM gitu ya, penuh gitu. Kemudian dia bilang gini, dengan melihat setumpuk surat itu, dia ini gara-gara kesalahan ibu saya ini. Kok bisa? Karena mendidik gitu? Dia berbuat begitu gitu. Dalam pengertian gara-gara dalam pengertian tanda petik gitu kan. Pemuda ini umur ini sebenarnya satu keluarga. Satu keluarga. Dia bersama suaminya dengan membawa anaknya yang seusia 11 tahun. Bisa begitu ya? Nah, inilah pentingnya ternyata pendidikan moral anak usia dini. Ini yang saya dapat dari apa yang disampaikan oleh Jamie J. Miller ini. Jamie J. Miller. Jamie J. Miller gitu. Itu mengasah kecerdasan moral anak. Ini buku ini cukup menantang bagi kita. Walaupun ini kisahnya di luar Indonesia, tapi saya kira banyak masyarakat Indonesia juga melakukan kayak begitu gitu. Ya, betul. Walaupun belum terpantau gitu kan. Ya beberapa cerita pernah kita dengar juga sih Pak. Jadi memang peran keluarga itu menjadi penting untuk menyampaikan atau meneruskan nilai-nilai moral ke anak ya. Oh, bagi saya sangat strategis, bahkan ini menekankan bahwa pendidikan yang paling utama itu ya di keluarga gitu. Jadi kadang kita berpikir bahwa kalau kita sudah menyekolahkan anak dengan sekolah yang baik, keren lah, gitu paling keren dengan biaya yang paling tinggi gitu kan, maka udah selesai. Persoalannya sebenarnya enggak begitu. Ya. Nah, seharusnya gimana tuh? Kalau fenomena sekarang kan keluarga itu, orang tua itu di rumah itu, apalagi ini ya keluarga karir lah gitu. Suami istri berangkat pagi pulang sore gitu kan. Kadang bareng sama anaknya, berangkatnya pagi pulang sore bareng anaknya juga gitu. Anaknya ke penitipan, orang tuanya ke kantor, kira-kira begitu. Nah, inilah mungkin filosofis berpikir tentang pendidikan dari orang tua memang perlu dibenahi gitu ya. Bahwa sebenarnya pendidikan itu yang paling utama yang mengajarkan ya orang tuanya. Betul. Ya, tadi yang ketika kita katakan di keluarga gitu kan. Berarti
Ya, saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Farida ini waktu podcast sebelumnya ya, berkaitan dengan pola asuh anak. Itu menjadi salah satu faktor penting pembentukan karakter anak di anak usia dini itu ya. Oke, nah kalau buku ini seperti apa Mas? Menggambarkan atau seperti apa polanya kira-kira gitu? Ini ada contoh juga gitu ya, bahwa ternyata perhatian orang tua terhadap anak itu macam-macam. Dia melakukan pengamatan. Dia mengajak anaknya mendatangi suatu permainan birin. Lah, dia mengamati. Ada beberapa tipe orang tua gitu. Pertama tipe anak, terus tipe orang tua gitu. Lah, tipe anak yang merasakan bahwa dengan masuk itu dia bisa bebas puasa. Eksplorasi. Kemudian ada anak yang dia berpikir bahwa harus mau melangkah ke sana, berpikirnya panjang. Ada yang langsung dia langsung aja. Itu apa yang dia pahami ya udah dia langsung jalan aja gitu. Setidak-tidaknya ada 3 gitu. Mungkin ada anak yang memang dia cenderung pakai mikir dulu. Mikir berarti orang yang analitis gitu kan, anak yang analitis. Kemudian tipe anak yang lakukan dulu lah. Jadi yang penting berani dulu. Yang berikutnya adalah anak yang lebih cenderung tadi yang satunya itu lebih cenderung anak itu melakukan sesuatu sesuai gerakan hatinya gitu kan. Intuisinya kuat. Intuisinya. Jadi nggak pikiran. Kemudian ada juga yang orang tua juga gitu. Orang tua ketika dia mengamati orang tua, benar-benar dia cermati gitu anaknya. Sejengkal langkah anaknya jadi perhatian dia, khawatir anaknya. Seolah-olah itu sebagai insecure. Pertandingan. Kalau bahasa anak sekarang insecure gitu ya. Ya, cemas. Ada juga orang tua yang membebaskan adalah biar anak menghadapi masalahnya, terlatih gitu kan. Dan masih banyak lagi ya saya kira yang baik. Itu ada beberapa tipe gitu kan. Nah, dari situ memang akan menjadi kecenderungan terhadap anak-anak itu gitu. Sejak awal yang diceritakan buku ini bahwa anak itu ketika sebenarnya dia punya potensi besar untuk punya keberanian, tapi kalau orang tuanya terlalu ketat gitu, artinya anak itu terpenggal keberaniannya, gitu. Artinya terhenti. Jadi potensinya tidak bisa maksimal. Gitu. Polanya seperti apa, Mas? Ini kan berarti kan memang peran orang tua itu menjadi penting. Sesibuk apapun orang tua, sedapat mungkin harus punya waktu untuk anak. Kira-kira gitu. Ini ada petikan kata-kata yang menarik bagi saya dari buku ini terhadap orang tua gitu ya. Dia mengutip apa yang pendapat dari psikolog anak Dr. Kevin State gitu ya. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan mengasuh, tetapi kapan Anda akan mulai mengasuh. Buatlah pengorbanan sekarang dengan waktu dan perhatian daripada berkorban nanti dengan membayar mahalnya biaya rehabilitasi. Jadi ini menjelaskan bahwa ya anak ya biaya pendidikan anak itu bukan persoalan material, artinya waktu yang memang harus diprioritaskan untuk pendidikan anak, apalagi anak yang usia dini. Usia-usia emas memang harus jadi perhatian. Gitu. Jadi memang tidak ada kata lain, harus mengorbankan di awal ketimbang menyesal di akhir. Benar gitu. Yang jelas ini pola yang ditunjukkan oleh buku ini memang dia memberikan model bagaimana mengajari anak itu memang dengan cara bermain. Satu contoh begini ya. Ketika kita mengajari anak dengan anak kadang-kadang itu kan kepengen di zona amannya orang tua gitu. Dia memberikan bahwa anak itu juga harus diberi benturan juga gitu. Satu contoh begini. Dia mencontohkan suatu permainan gitu. Ketika toples itu diberi batu gitu kan, terus kita mengisi
batu gitu, kemudian supaya nggak ada rongga, kemudian dia isikan pasir gitu kan. Akhirnya kan tertutup rongga. Gitu. Lah, ini juga seolah-olah begini, bagaimana memprioritaskan suatu pekerjaan gitu loh. Kalau seandainya yang dilakukan adalah meletakkan pasir dulu, maka susah batu-batu itu akan bisa masuk menempati, semua, maka nggak bisa ditutup. Lah kayaknya inilah bagaimana metode mengelola suatu tindakan yang dilakukan anak harus dimulai dari situ gitu kan. Sederhana gitu kan. Ya, berarti tantangannya bagaimana memasukkan semua bahan ini, batu, kacang, pasir di dalam satu toples gitu kan. Anak diminta untuk memikirkan dengan caranya dia lah kira-kira begitu kan. Sehingga semuanya bisa masuk semuanya. Penuh gitu. Nah, mungkin dari apa yang dilakukan ada beberapa yang melakukannya, ada yang pasir dulu masukin, ada yang batu masukin batunya dulu biar masukkan gitu. Terus kacangnya, terus masukin pasirnya. Bener rupanya. Ada yang masukin pasir dulu, ada kacang baru batu. Kok nggak bisa nutup. Sebenarnya itu hampir mirip dengan kita diarahkan untuk bagaimana anak itu memang berpikir yang lebih strategis dan taktis sebenarnya. Iya. Kalau dia mengisi sesuatu yang mengisikan pasir dulu, seolah-olah dia enaknya aja gitu kan. Tapi kalau seandainya dia mengisi batu dengan kacang kemudian pasir, sebenarnya kan kalau pasir itu kan dia akan susah menyelinap kemana-mana, tapi akhirnya dia akan selesai gitu. Nah, anak-anak itu harus dilatih sejak kecil, sejak dini itu ya menghadapi problem gitu. Nah, kalau seandainya dia asal memasukkan, sebenarnya kan asal memasukkan nggak problem, nggak berpikir gitu kan. Nah, dengan cara begitu dia akan bisa lebih taktis dalam mengelola masalah itu. Nah, sebenarnya maksud daripada permainan game ini adalah untuk dia punya pola untuk melangkah, tapi dia juga siap menghadapi masalah, masalah yang sulit. Ya, bisa mengidentifikasi lah ya masalahnya apa, terus problemnya seperti apa, solusinya bisa ketemu. Menarik Mas, tapi ini banyak kayaknya sih permainannya. Saya kira banyak gitu. Yang bisa dikembangkan dengan sesama dan bisa menjadi modal buat kita orang tua, bisa menjadi bahan diskusi gitu ya, untuk melakukan pendidikan di rumah yang menyenangkan pastinya, dengan bahan-bahan yang ada di rumah, tidak harus mewah, tapi dengan barang-barang yang ada di rumah. Kayak tadi misalnya ada toples, ada batu, ada pasir gitu kan. Kalau nggak ada pasir pakai beras lah kira-kira begitu. Sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Ada interaksi antara orang tua, menanamkan nilai di situ, nilai bagaimana berpikir sistematis, bagaimana bisa mengidentifikasi sesuatu dan akhirnya bisa memberikan alternatif solusinya seperti ini. Bukan hanya sekedar ceramah di sekolah atau di rumah atau dengan media yang lain. Dan satu lagi, mengalihkan anak dari gadget. Ya, setuju. Baik, terima kasih sahabat Bincang Cah. Diskusi kita ini, terima kasih Mas Agus. Diskusinya luar biasa dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para orang tua dan juga para pendidik di sekolah pendidikan anak usia dini untuk menghadirkan permainan atau metode pendidikan yang asik buat anak-anak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu Mas.